warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Rizwan Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya akan kembali mengajak Anda untuk memperbincangkan soal Holy Wing ini karena ramai banget. Banyak sekali yang melaporkan ternyata. Jadi dari elemen-elemen masyarakat melaporkan. Salah satunya itu anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Uni Fahira Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Hersu. Apa kabar? Wah, ini kok masih pakai masker Alhamdulillah. di tempat yang lagi banyak orang ini ya Iya, kelihatannya? Ya. saya lagi ada di Bandung, sedang banyak acara. Ini orang lagi banyak banget di sekitar saya, Ya. makanya saya disarankan untuk tetap pakai masker karena Ya, ya, ya. Karena peningkatan ya. COVID masih tinggi. Betul, sekarang penularan masih tinggi dan orang sudah mulai kelihatannya abai nganggap bahwa persoalan itu sudah selesai gitu ya di mana Ya, di soal COVID ini padahal masih serius. Tapi kita akan ngobrolin soal Holy Wing. Saya rupanya kemarin salah sebut, ya, rupanya Tuesday, jadi setiap hari Kamis ya, bukan setiap hari Selasa ya, gratisnya yang nama Muhammad dan kemudian ya, Maria itu setiap hari Kamis itu gratis gitu ya promosinya gitu, dan ini ya. bikin heboh. Dan kenapa nih sebagai wakil rakyat, sebagai senator dari DKI Jakarta, Anda merasa harus juga turun tangan lah begitu untuk mempersoalkan ini? Ya. Ya, saya jujur saja, waktu pertama kali, melihat, promo itu, aduh itu rasanya dada menggelegar gitu ya, marah sekali ya, mungkin karena kita umat muslim dan pasti, umat Kristiani juga merasakan hal yang sama, karena kan yang disebut itu 2 nama. Tapi sebelumnya nih Mas Hersu, saya mungkin harus sampaikan apresiasi dulu ya kepada Polres, Metro Jakarta Selatan atas penangkapan yang dilakukan terhadap 6 staf Holy Wings yang diduga melakukan penistaan agama dan sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Nah, jadi bagi saya Mas Hersu, kasus yang terjadi saat ini bagi saya dapat dipandang dari 2 sudut pandangan ya. Pertama mulai terlihat lunturnya penghormatan terhadap nilai dan Ya, simbol ya. agama akibat arus besar anasir kebebasan, dan kedua, ini akibat ketiadaan regulasi miras setingkat undang-undang sehingga menjual bahkan mempromosikan miras tanpa takut ada terkena sanksi. Nah ini, saya sangat prihatin dan juga mengecam ya segala tindakan yang mengarah pada upaya penistaan agama ataupun memecah belah persatuan antar umat beragama. Jadi, menurut saya ini sebuah kesalahan dan ini sebuah kesalahan yang fatal. Jika ini sebagai sebuah pelanggaran hukum, menurut saya juga sebuah pelanggaran hukum yang serius juga gitu ya. Kenapa serius? Karena apa yang mereka lakukan diduga melanggar banyak pasal dalam undang-undang, mulai dari peraturan hukum pidana, KUHP hingga Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 ITE gitu. Nah, yang memberatkan Mas Hersu adalah promosi ini jika merujuk ke undang-undang ya, diduga karena belum masuk pengadilan ya, itu menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Gitu. Saya sama sekali tidak habis pikir ya Mas Hersi ya, kenapa sampai ada ide promo gratis miras yang mengaitkan dengan unsur-unsur agama yang jelas-jelas saling bertentangan. Ya, ya. Kenapa bisa ada keberanian seperti itu gitu loh. Mhm. Cara berpikir mereka itu seperti apa gitu Ya, ya. ya, ya, ya. Promo miras seperti ini lebih mirip menurut saya menjadi suatu provokasi daripada promosi gitu loh Mas Hersu. Ya, ya. Ya, ini Hmm. agak mengherankan ya, apakah sensitivitas gitu sekarang itu semakin nggak ada, atau orang sudah menganggap bahwa soal-soal begini ini jadi bisa jadi bahan bercandaan gitu, bahkan ini bahan komersialisasi gitu. Saya sendiri juga nggak habis pikir kenapa bisa terjadi semacam itu. Tetapi ini kan menunjukkan fenomena di tengah masyarakat kita, sudah mulai lunturnya nilai-nilai Ya, penghormatan. jadi, Mas Hersu, kalau saya lihat ya, memang, saya melihat kasus ini dalam sebuah big picture ya. Mhm, Menurut saya, ini penting menjadi sebuah perspektif kita mhm. untuk melihat situasi yang terjadi saat ini, gitu Betul. ya. Mhm, Dari sudut pandang saya ada 2 hal penting yang bisa kita urai dari mhm, kasus ini. Pertama, fenomena global yang terjadi di barat ya, yaitu mhm, meletakkan kebebasan di atas segala-galanya, bahkan dengan leluasa merendahkan nilai dan simbol agama
Dan ternyata anasir-anasir ini mulai bersemai di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia saat ini, sangat memprihatinkan ya. Jadi saya melihat seiring kemajuan teknologi, informasi, paham ini menyebar ke seluruh dunia dan mempengaruhi pola pikir terutama generasi muda dan dianggap sebagai simbol modernitas gitu. Jadi dunia ini saat ini termasuk Indonesia menurut saya dikepung oleh pandangan sekuler bahwa agama bukan lagi sesuatu yang dominan dan menjadi rujukan utama dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu nilai-nilai maupun simbolnya tidak perlu lagi dihormati, bahkan seperti yang kita lihat di beberapa negara barat menjadi bahan olok-olokan. Ini betul-betul sangat memprihatinkan ya, Mas Hersu. Uniknya, Mas Hersu, situasi ini sebetulnya sudah diprediksi para pendiri bangsa kita saat merumuskan Pancasila 77 tahun yang lalu dengan menetapkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dan menjadi nafas bagi keseluruhan sila-sila Pancasila atau sebagai penerang 4 sila lainnya. Ini agar sekuat apapun pengaruh global, penghormatan nilai dan simbol agama di negeri ini tidak luntur. Karena jika luntur maka akan menjadi biang perpecahan negeri ini. Oleh karena itu Mas Hersu menurut hemat saya, paham bahwa kebebasan berekspresi di atas segala-galanya, bahkan hingga leluasa merendahkan nilai dan simbol agama seperti yang banyak terjadi di negara barat, misalnya kasus karikatur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Prancis kemarin, terus kemudian tidak boleh, artinya itu tidak boleh diberi ruang di Republik ini. Kita ini semua mesti berjaga nih Mas Hersu, karena kalau udah mulai kebablasan kita repot lagi. Jadi bukan hanya pandangan ini salah kaprah dan bertentangan dengan dasar negara kita, tetapi jika diberi ruang, maka harmoni negeri ini akan terus terganggu. Jadi untuk itu menurut saya selain memperkuat pengamalan Pancasila, penegakan hukum secara tegas terhadap perilaku-perilaku yang tidak menghormati nilai dan simbol agama ini menjadi penting gitu. Saya makanya mengapresiasi tadi di awal ya, pihak kepolisian begitu responsif melakukan penegakan hukum terhadap promosi minuman keras oleh sebuah restoran klub malam yang bernama Holy Wings ini. Saya sangat apresiasi, terutama karena saya juga sebagai Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Miras sejak tahun 2010, jadi saya merasa, ini hal yang kedua ini, Mas Hersu. Hal yang kedua adalah soal aturan atau regulasi soal produksi, distribusi, penjualan, termasuk promosi dan konsumsi minuman beralkohol atau miras di Indonesia, bagi saya masih sangat lemah. Bayangkan saja Mas Hersu, sudah 77 tahun negeri ini merdeka, kita belum punya regulasi soal miras setingkat undang-undang. Ini ironis ya, kalau kita melihat banyak negara di dunia, bahkan negara-negara barat yang paling sekuler sekalipun, itu punya aturan tegas setingkat undang-undang soal miras. Mereka mengatur tegas larangan terutama dari sisi penjualan ya, terutama tempat, waktu pembelian, jam berapa. Kemudian yang paling tegas itu aturan usia dan syarat wajib menunjukkan identitas kalau membeli miras. Kalau kita ini kan anak pakai celana pendek aja yang penting bawa duit masih diperbolehkan beli juga oleh pemiliknya karena pemiliknya lebih mengutamakan omset. Dia tidak berpikir bahwa itu tuh melanggar dan lain sebagainya. Jadi di Indonesia ini Mas Hersu aturan soal miras itu paling tinggi diatur lewat Perpres, yaitu Perpres nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 25 tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Tentunya dari sisi manapun, kedua regulasi ini tidak mempunyai efektivitas yang baik dibanding oleh regulasi setingkat undang-undang. Jadi kita tahu selain undang-undang, aturan hukum lain tidak bisa memberikan sanksi yang tegas, terutama pidana kepada pelanggarnya. Saya sering sekali bertemu dengan para polisi gitu ya. Kita ngobrol dan dia bilang Mbak Faira, kita nih kadang-kadang sulit nih mau menindak tegas pelanggaran miras tapi payung hukumnya belum ada. Saya bilang, aduh Pak sabar Pak ya, ini mudah-mudahan ini sudah 2 periode ya, undang-undang miras ini masih belum disahkan oleh pemerintah dan teman-teman kita di DPR. Mudah-mudahan bisa cepat lah bisa cepat disahkan. Jadi
punya Padahal undang-undang yang padahal lebih baik. pelanggaran hari ini penyalahgunaan miras ini dampaknya juga nggak kalah seriusnya ya. Sangat 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 berdampak. Artinya, dari segi kriminalitas ya, Mhm kemudian, mhm eee, bisa apa, kalau orang mabok mungkin dia nyetir sendiri, dia mhm kemudian, mhm tabrakan, meninggal sendirian, itu satu orang korbannya. Tapi kalau yang kita lihat kan kadang-kadang mereka bersama teman-temannya dan seringkali, tabrakan yang di dalam mobil ada 5, ya meninggal 5. Jadi mhm dampaknya itu luar biasa, terutama, apa, saya kemarin bersama teman-teman di, UI, mhm. kita, mengadakan apa ya, penelitian ke lapas, ternyata di lapas itu banyak orang melakukan kejahatan di bawah pengaruh miras, Mas Mmm, mhm Verso, mhm mhm. gitu. Ya, oke. Nah, ini untung saja dalam kasus bukan untung ya sebenarnya, kasus ini, masuk ke ranah pidana karena ada soal penistaan agamanya ya. Kalau soal mirasnya nggak akan ada persoalan apa-apa dong selama ini, jadi relatif yang namanya restoran Holy Wing ini bisa bebas menjual miras itu. Kecuali pada kemarin kasusnya di Bogor ya, sempat dipersoalkan kan gitu ya? Betul, iya, betul betul. Ya, Tapi kan kita, tidak tahu ya apakah mereka membebaskan juga anak-anak yang di bawah mhm 21 tahun selama ini kan, kita mhm. perlu tahu juga itu. Mhm mhm mhm. Nggak, tapi kan tadi Anda sebut bahwa bukan persoalan hanya usia, tetapi soal penggunaan miras itu kan sebenarnya ini juga dampaknya sangat serius gitu ya. Itu tadi hal yang sederhana soal orang mengendarai, kendaraan bermotor dalam kondisi alkohol dan saya kira nggak ada regulasinya seperti di film-film Amerika gitu, ada seorang pengemudi disuruh turun Betul dites, apakah penggunaan betul, alkoholnya belum melebihi ada. batas itu sampai nggak pernah terjadi di sidang. Rupanya karena nggak ada undang-undang itu tadi ya? Iya, Ya ya, oke. betul. Ya. Nah, dari penelitian Anda itu, apa saja sih dampaknya sebenarnya terhadap, soal miras nih? Saya kita mesti dalam ini, karena ini juga nggak kalah seriusnya nih. Ya, jadi, dampak miras itu sangat banyak sekali, Mas Mhm Ersu, mhm terutama kalau saya sendiri melihat dari sisi, tindak kriminalitas yang diakibatkan mhm, dari konsumsi miras. Jadi, betul. begitu banyaknya, apa, tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan, dan itu berdasarkan, yang kita melakukan penelitian ya bersama-sama dengan teman-teman dari UI, menunjukkan bahwa mereka, mendapatkan keberanian untuk melakukan tindak kejahatan itu karena dalam pengaruh alkohol. Jadi, eee, mungkin supaya mereka lebih berani dan lain sebagainya, akhirnya mereka menggunakan itu dan itu sama sekali tidak pernah ada, apa ya, usaha apapun ya, terutama terkait undang-undang yang mau betul-betul, meneliti hal itu, gitu. Mhm, Selain terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. ya. Dan, miras itu salah satu, pintu menuju, penyalahgunaan narkoba. Karena kalau kita lihat, pengalaman dari anak-anak remaja yang, mengkonsumsi, narkoba itu mereka selalu bilang bahwa mulainya dari miras gitu. Jadi Mhm, pada saat mereka menggunakan, miras ya untuk melupakan, mungkin kepenatan yang kegalauan dia ya, mhm. setiap saat dia tidak mampu lagi, maka dia akan tambah dengan, narkoba. Ya 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 ya. Oke, nah kan sebagai aktivis anti miras ya, Anda tadi menyebutkan bahwa ini sampai sekarang belum ada undang-undangnya dan sebagainya. Di mana persoalannya itu? Apakah ini berkaitan juga dengan lobby dari pengusaha miras yang begitu kuat gitu? Karena seingat saya dulu pernah ada ya Menteri Perdagangan di zaman dijabat oleh Pak Gobel ya, itu kan ketika buat regulasi Ya, soal miras pun gua ditentang habis-habisan pada waktu itu. iya. Dan setelah itu menterinya dicopot ya. Nah, iya itu, dia maksud Kasihan saya. sekali, aduh. Iya, Saya iya, saya juga sangat sedih saat itu ya. Jadi, iya, memang kalau saya lihat ya, pasti teman-teman kita, para produsen miras ini mhm, mungkin terlihat, gusar ya, kalau mhm, seandainya undang-undang ini jadi. Tapi saya mau memastikan mhm. kepada kita kan inginnya sebenarnya Indonesia ini tidak memproduksi, miras ya, tapi kan perpresnya masih, apa, artinya perpresnya masih ada ya, Ada, dan ya memang, ya. Mhm, artinya produksi miras itu, artinya tidak melanggar di negeri ini karena perpresnya ada. Tapi saya ingin mengatakan kepada para produsen ya, mhm, sebetulnya Anda ini tidak perlu takut
dengan adanya undang-undang yang mengatur miras. Karena para produsen harusnya bisa melihat juga negara-negara lain, Australia, Amerika, Eropa, Jepang ya, mereka punya aturan. Karena apa? Aturan itu sebetulnya untuk melindungi warga. Kalau bicara omset dan lain sebagainya, saya rasa tidak terlalu terpengaruh lah. Contoh misalnya di Inggris, Mas Hersu. Di Inggris itu orang yang membeli miras itu harus dibungkus mirasnya dengan kertas coklat dan boleh dikonsumsi di rumah. Beda dengan kita ya. Kita kalau ingat dulu masih ada satu minimarket yang bebas menjual miras itu beli di situ, minum di situ, anak celana pendek dengan preman jadi satu di situ juga. Nah, ini yang sebetulnya harus disadari oleh para produsen miras yang mungkin juga saya nggak tahu, kita kan tidak bisa berandai-andai, tapi ya kita rasanya biasanya kalau undang-undang tuh macet ya pasti ada pengaruh lah dari produsen yang merasa mungkin terusik ya, inginnya tidak jadi-jadi, tapi padahal sebetulnya itu tidak perlu mereka takutkan lah. Karena kerugian yang diakibatkan itu luar biasa ya. Misalnya saja tahun 2020 kemarin catatan saya, pendapatan negara dari sisi cukai minol itu sebetulnya hanya 7,14 triliun, Mas Herso. Sementara kerugian ekonomi Indonesia akibat alkohol itu diperkirakan 69,4 triliun diakibatkan negara harus mengeluarkan uang untuk berbagai dampak buruk miras, mulai dari biaya kesehatan karena penyebab 61 jenis penyakit ya, terus kemudian biaya penelitian untuk mitigasi risiko negatif alkohol, biaya penahanan penjara naik karena kriminalitas meningkat, dan banyak dampak lain yang harus tanggung negara. Jadi sebetulnya negara ini urgent sekali butuh undang-undang minuman beralkohol. Gitu. Oke. Nah, jadi sejauh ini di mana hambatannya itu kalau Anda telusuri sebagai aktivis miras ini? Ya, setahu saya yang terjadi adalah saat ini masih ada perdebatan pada judul ya. Karena kalau saya lihat formulasi berbagai pasal dalam RUU larangan minuman beralkohol itu sudah sangat baik, komprehensif, akomodatif ya. Tetapi mereka masih ada keinginan untuk mengganti atau tidak setuju dengan judulnya. Kan yang menginisiasi itu kan Partai P3 ya dengan judulnya Larangan Minuman Beralkohol. Gitu. Meskipun judulnya larangan, tetapi sesungguhnya RUU ini bertujuan menjadikan minuman beralkohol hanya untuk kepentingan terbatas. Artinya hanya boleh untuk kepentingan adat, ritual, keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, mungkin hotel gitu ya, atau restoran dan lain sebagainya. Atau ada tradisi tapi di ini ada itu ya, ada tradisi juga daerah yang minum ya kan, ya. Betul. Nah, tetapi ada beberapa fraksi juga yang ingin judulnya itu aturan minuman beralkohol. Bagi saya, judul itu sebetulnya nggak pengaruh. Coba saya minta tolong kepada pemerintah dan teman-teman di DPR, tolonglah, ini sudah urgent sekali. Saya rasa kita sudah sangat butuh undang-undang minuman beralkohol, apapun judulnya, ya. Karena kita perlu mengatur. Karena kalau kita tidak atur, ya, kasus-kasus seperti Holy Wings ya, terus kemudian juga dampak-dampak lainnya itu terus berjalan, bergulir gitu. Ya. Oke, jadi buat Anda meskipun ini katakanlah kita nggak inginkan, ini kasus Holy Wings ini bisa jadi blessing ya, karena membuka wacana. Ini tidak hanya persoalan penistaan terhadap agama, tapi juga ada persoalan yang juga tidak kalah seriusnya soal regulasi terhadap miras tadi. Gitu. Betul. Kan saat ini kalau kita lihat penjualan miras tidak terkendali ya. Kalau saya lihat ini malah pengguna atau pembelinya itu sudah jauh usianya di bawah usia 21 tahun. Gitu. Dan ini tidak pernah secara serius dilakukan penahanan dan lain sebagainya. Karena polisi selalu bilang, kita mau nahan bingung juga Bu, nggak ada payung hukumnya. Gitu. Oke, jadi selama ini setiap kali ada soal kejahatan karena miras, sebenarnya bukan kasus mirasnya yang ditangani, tapi akibat dari penggunaan mirasnya itu, gitu. Betul. Ya, betul sekali.
Oke. Dan terkait, pelanggaran kan juga banyak ya, misalnya, sebetulnya kan miras itu tidak boleh dijual di daerah perumahan ya, Mhm di mhm. dekat, rumah-rumah ibadah, dekat rumah sakit. Tapi kalau saya selalu bersama teman-teman Gerakan Nasional Anti Miras, kita melihat karena apa ya, karena memang mungkin tidak ada sanksi hukum, jadi di sekitar rumah kita ya kadang-kadang warung tetangga ada juga yang jual miras gitu. Tapi mereka setiap kita kasih tahu, tapi mereka bilang bahwa kita tidak ada yang menegur, tidak yang ini. Jadi memang belum ada sanksi yang secara serius gitu terhadap Mhm. masalah miras ini. Mhm mhm. Oke. Nah, kembali ke soal Holy Wing ini tadi. Jadi, kalau Anda lihat, ini kan protesnya juga luar biasa karena tapi dampaknya bukan karena mirasnya, tetapi karena penistaan agama tadi. Apakah Anda Betul. melihat bahwa Ya. ini cukup hanya dilokalisir saja kepada para katakanlah itu para karyawannya kan? Apakah ini sebenarnya karena kalau saya baca kan, itu katanya memang promo-promo semacam itu dilakukan untuk mendongkrak omset beberapa gerai yang atau outlet yang katanya penjualannya di bawah 60% gitu. Mmm, ya, jadi menurut saya sih, artinya ini kita sudah harus bersyukur ya bahwa, kepolisian Polres Jakarta Selatan ini sudah bergerak cepat ya. Mhm, Ini kan karena viral juga gitu. mhm. Saya termasuk yang memviralkan juga sih. Kemarin itu saya termasuk yang memviralkan juga. Jadi menurut saya, diproses lah ya, karena kan, kalau misalnya saya lihat nih, masalah Holy Wings ini kan sudah bagus nih misalnya yang bagian tim promosinya ditangkap dan lain sebagainya. Tapi kan itu mesti diselidiki lebih dalam lagi. Apakah Mhm mereka ini bertindak memang mhm. di bagian tim promosinya saja, apakah ada yang lebih, Semacam diselidiki pemijahan dululah gitu siapa ya? sih sebetulnya. Mhm, ya. Iya, siapa sih sebetulnya yang memulai dan siapa yang menyuruh dan lain sebagainya, supaya kita puas juga. Saya ingin ada transparansi terhadap kasus ini, karena ini kasusnya sangat serius gitu ya. Mhm mhm Saya berpikir mungkin, jangan-jangan ya, tapi kan kita nggak boleh buruk sangka ya, tapi saya takutnya nih berpikir mhm. mereka sebetulnya sudah tahu nih bakalan viral ya, Heeh heeh. terus, langsung minta maaf, tapi mungkin mereka nggak berpikir bahwa ini udah masuk penistaan agama Mhm gitu. mhm mhm mhm. Ya ya ya. Kan secara kalau deliknya, permintaan maafnya tidak berarti menghapus kasus pidananya kan kalau dari sisi deliknya ini? Iya. Mhm Betul. Kalau kita lihat konstruksi kasusnya, mhm keenam pelaku ini kan dijerat dengan 3 pasal. mhm Pertama pasal 14 ayat 1 dan 2 ya, Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang berita bohong. Ini ancamannya 10 tahun Mas Hersuk. mhm mhm Kedua pasal 156 atau pasal 156A KUHP tentang ujaran kebencian dan penodaan agama. mhm Dan ketiga, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI, itu, tahun Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian yang ancamannya juga 6 tahun. Jadi ini, nggak main-main ini kasusnya, mhm. gitu. Berlapis ya? Jadi atas perkembangan kasus ini sekali lagi saya menyampaikan terima kasih Oke. kepada Polri ya, terutama Polres Jakarta Selatan dan juga saya meminta kepada pihak yang berwajib tidak hanya mengusut stafnya saja, tetapi Mhm juga silakan memanggil pemilik usaha juga dimintai keterangan terhadap kasus tersebut karena domain yang mengambil keuntungan dari transaksi di Holy Wings ini kan tentu adalah para pemilik usaha yang mhm. notabene-nya pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kasus tersebut gitu. Saya Ya juga ya ya. berharap dari kasus ini kita semua ambil pelajaran lah. Jangan kita mudah atau menghina atau melecehkan simbol-simbol agama orang lain. Mhm. Apalagi dengan tujuan komersil atau mencari keuntungan pribadi yang kita khawatirkan jangka panjangnya akan mencederai perasaan umat beragama. Jadi Ya ya. bisnis apapun yang kita lakukan jalanilah dengan baik sesuai dengan peraturan ketentuan hukum yang berlaku, etika dan kesopanan, dan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya ketimuran kita sebagai bangsa Indonesia. Itu Oke. pesan saya sih Mas Hestu. Ya, oke. Anda nggak terakhir ini, Anda nggak khawatir dengan langkah ini Anda kemudian dianggap sebagai, apa, radikal Islam gitu? Kan sekarang musim begitu. Enggak lah, enggak lah. Ini kan, yang marah ini, eee,
banyak sekali kalau saya lihat ya, Aha. sudah banyak sekali teman-teman dari GP Ansor aja sampai Hmm. ngedatengin semua titik-titiknya ya, Ya, terus ya, ya. kemudian, semua, tokoh-tokoh publik juga, Hmm. sudah berkomentar ya, walaupun mungkin, awalnya kan saya tuh yang, mengawalinya, tapi Ya, ya, saya ya, lihat kemarahannya udah semua hampir marah, anggota dewan semua udah marah semua. Jadi ya, 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 artinya mudah-mudahan kasus ini bisa ditindak tegas dan menimbulkan efek jerah juga bagi siapapun Mas Herssu, agar tidak mudah untuk mengeluarkan statement atau promo-promo yang meresahkan juga memancing perpecahan di antara umat beragama. ya, Janganlah kita mengambil keuntungan dari cara-cara yang merugikan masyarakat luas. Ini kan kita sedang terus belajar untuk, tidak melakukan hal-hal yang provokatif, tapi timbul lagi. Nah, jadi kalau tidak ada efek jerahnya ini, saya ya, khawatir ini bisa berulang dan berulang kembali. ya, Jadi, ayo semangat Pak Polres Jakarta Selatan ya, ini ya, harus diusut tuntas gitu. Jadi saya ya, mendukung sekali langkah kepolisian Polres Jakarta Selatan untuk mengusut masalah ini dan melimpahkan ke pengadilan ya, agar kasus ini ya. dapat diberikan keputusan yang sah seadil-adilnya dan semoga kasus ini tidak terulang lagi untuk waktu yang akan datang. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini Unifahira Idris. Ini saya jamin walaupun pakai Ya, masker orangnya benar ya. Jadi jangan dianggap ini nanti misteri guest gitu. Ini adalah anggota DPD RI dari DKI Jakarta. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mas Oke. Herssu. Yuk, dadah.